Pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Bukan sekedar mengikuti tren sesaat, namun di belakang revolusi ini harus ada sumber daya manusia yang handal. Salah satu langkah nyata menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Sertifikasi kompetensi memiliki nilai kegunaan yang sangat penting. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70, yakni mengatur setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa sertifikat keahlian yang diterima para tenaga kerja konstruksi merupakan hal yang sangat diperlukan di masa mendatang. Apalagi pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru tanah air membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, namun juga diakui keahlian dan kemampuannya. Persaingan global yang namanya sertifikat seperti ini sangat penting sekali. Apakah ahli di bidang operator alat-alat berat, apakah ahli dalam keterampilan pasang batu, apakah ahli dalam keterampilan memasang baja ringan, apakah ahli dalam pembangunan irigasi, semuanya tercantum di sini. Semuanya tercantum di sini. Keterampilan spesialisasi yang ada seperti ini sangat penting untuk kita tunjukkan bahwa kita memang terampil, bahwa skill kita memang tidak kalah dengan skill negara-negara lain dalam kita berkompetisi, nantinya bersaing dengan SDM yang ada di negara-negara lain. Namun sayangnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian di Indonesia masih minim. Dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya 616.000 atau sekitar 7,4% yang telah bersertifikat. Sertifikat terdiri dari sertifikat tenaga kerja tingkat terampil dan tingkat ahli, di mana porsi tenaga ahli baru sebesar 27%. Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan langkah percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi memang di Kementerian PU nanti akan diselenggarakan sebanyak-banyaknya sertifikasi ini agar betul-betul meskipun tahu kita punya ijazah, tapi ini adalah sertifikat keahlian, sangat berbeda sekali. Saya kira di negara-negara lain yang saya contohkan kayak di Jerman, sertifikat keahlian ini lebih dihargai dibanding ijazah. Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sertifikasi bagi lulusan SMK dan Politeknik bidang konstruksi. Selain itu juga bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sertifikasi kepada warga binaan lembaga permasyarakatan sehingga bisa bekerja di bidang konstruksi setelah bebas. Di masa pandemi, pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi masih tetap berjalan dengan target pembinaan SDM konstruksi reguler sebanyak 65.500 orang dan pembinaan untuk vokasi 48.000 orang.
Jika sebelumnya pelatihan dilakukan tatap muka, di masa pandemi kegiatan pelatihan dan uji kompetensi dilakukan secara daring atau online, menggunakan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA. Konstruksi Indonesia. Hal tersebut jauh lebih efisien dan dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan jarak lokasi peserta dengan penyelenggara. Untuk level tenaga ahli konstruksi, diberikan bimbingan teknis, keahlian konstruksi bidang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan konstruksi, administrasi kontrak, manajemen konstruksi, beton pracetak prategang elevate, dan beton pracetak high-rise building. Melalui pelatihan kompetensi ini, diharapkan tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti dan beradaptasi perkembangan teknologi, khususnya konstruksi yang berkembang sedemikian cepat. Proses memperoleh sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi masih mengacu pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Nomor 5 Tahun 2017 untuk tenaga ahli dan Nomor 6 Tahun 2017 untuk tenaga terampil. Untuk membuat sertifikat dapat secara langsung ataupun melalui asosiasi profesi atau balai jasa konstruksi. Tenaga ahli harus menyertakan beberapa dokumen untuk divalidasi dan diverifikasi oleh asosiasi profesi tersebut. Kelengkapan dokumen akan diperiksa lalu dilakukan pelaksanaan uji sertifikasi. Hasil uji sertifikasi disampaikan kembali ke LPJK untuk ditetapkan. Penerbitan sertifikat kini sudah dengan sistem online. Sehingga akurasi data peserta dapat terjamin dalam sistem dan telah diverifikasi di Dukcapil Nasional. Tak hanya bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan.